Yang pertama, bulan lalu kita udah bahas syafaat dari teman yang soleh. Jadi saling mencintailah karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah dan saling mengingatkan dalam kebaikan, mengajak dalam kebaikan, insya Allah nanti akan dapat saling memberi syafaat di yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian dakwah muslim, tahukah kita bahwa ada amalan yang dapat memberikan syafaat dengan izin Allah? Yuk kita simak penjelasan dari Ustazah Dr. Nela Luki. Kita simak bersama, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibni Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Rancak mana jilbab ibu ya? Macam 17 Agustus rasanya kok ha. Tinggal gerek sih lah ya. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nampak kali saya aura-aura ibu tuh happy kalau pengajian. Masya Allah. Semoga ada dalil man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dengan bahagia belajar dalam majelis ilmu, maka insya Allah Allah akan mudahkan jasadnya menuju surga insya Allah. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita di minggu lalu, bulan lalu. Bulan lalu kita telah membahas perjalanan panjang menuju surga. Makanya kita lanjutkan pengajian tuh hari ini. Kalau nggak salah, bulan lalu kita telah membahas tentang hidup itu penuh ujian dan setiap ujian menghapuskan dosa. Begitu kan? Kenapa dosa harus dihapus di dunia? Karena dosa yang tidak dihapus di dunia akan menjelma bentuk beberapa hal. Yang pertama, dengan dosa yang banyak akan menjelma dengan bentuk sakitnya sakaratul maut. Makanya doa kepada Allah, Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Nah itu kuat sakaratul mautnya ya. Semakin kita banyak dosa, semakin sakaratul mautnya sakit. Apakah langsung masuk surga? Tidak. Betul gitu ya? Nah, kita akan dimasukkan dulu ke dalam kubur. Nah, di dalam kubur malaikat akan terus menyiksa kita. Riwayat mengatakan siksa kubur itu ibarat liang lahat akan dijepitkan di badan kita, dan kuburan itu akan ditekankan ke badan kita dan kita selalu disiksa. Nah, sakitnya siksa kubur itu dahsyat luar biasa dalam beberapa asar. Apakah langsung masuk surga? Tidak. Kita dibangkitkan dulu di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan mencari orang-orang yang menggosipkan kita, orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang punya hutang sama kita, orang-orang yang sewa rumah kita tapi tak dia bayar, orang-orang yang menzolimi kita. Semua akan kita cari dan kita akan tuntut pahala mereka, dan kita akan berikan dosa kita kepada dia. Walaupun dia mak kita, bapak kita, kalau zolim sama kita, kita cari dia.
Karena yang kita pikirkan bukan apa-apa di padang mahsyar, yang kita pikirkan adalah kita dianjurkan untuk melakukan upaya seperti bagaimana ceritanya kita bisa masuk surga. Apakah langsung masuk surga? Tidak dong ya, kita akan lewat dulu jembatan Siratal Mustaqim. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim lebih kecil daripada batang rambut dan bentuknya berkelok-kelok, dan malaikat siap di setiap simpang menjenti kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Nanti kalau udah masuk neraka, misalnya saya masuk neraka 30%, ibu masuk neraka 20%, tergantung sisa dosa kita. Sisa dosa yang tidak terhapus dengan ujian, yang tak terhapus dengan siksa kubur, yang tak terhapus dengan sakaratul maut, yang tak terhapus dengan sakitnya, dengan perhitungan di padang mahsyar, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka tergantung dengan lama waktu kita dengan dosa-dosa kita. Tapi ingat, sehari di neraka 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Makanya neraka itu pedih. Kalau bisa kita nggak masuk neraka sih, ya kalau bisa kita masuk surga tanpa hisab. Amin. Nah, bagaimana nih cara masuk surga tanpa hisab? Misalnya, nih kita lanjutkan kajian kita ya. Misalnya nih kita masuk surga tanpa hisab, bisa dengan cara menjaga wudhu. Orang yang berwudhu dan menjaga wudhunya, maka kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, matinya akan mati syahid. Atau kita mati dalam keadaan membaca Quran, atau kita mati dalam keadaan sholat, kita meninggal dalam keadaan berwudu, kita meninggal dalam keadaan di masjid, nah itu adalah mati syahid. Tapi kita berdoa semoga kita semua mati dalam keadaan syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Maka jagalah wudhu. Orang yang berwudhu dan menjaga wudhunya, maka dia akan mati dalam keadaan syahid. Tapi jangan wudhu aja terus, sholat subuh tidak bisa dong mak. Nah itu mati syahid ya. Nah maka mimpi utama kita itu adalah kita mati dalam keadaan syahid. Makanya gini bu, jadwal mati kita telah ditentukan oleh Allah, tapi cara mati kita yang usahakan. Contoh, ada dalil ya ayyuhalladzina ya, ada dalil idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hai orang-orang ya, jika datang ajal tidak akan Allah mundurkan, tidak akan Allah majukan walaupun cuman sedetik kan gitu kan. Misalnya jadwal mati saya besok sore, itu sudah ditentukan oleh Allah, besok sore jadwal mati saya. Cuman masalahnya besok sore itu saya ngapain? Kalau besok sore saya ceramah, saya mati syahid. Kalau besok sore saya dalam keadaan wudhu, saya mati syahid. Kalau besok sore saya baca Quran, saya mati syahid. Kalau besok sore saya mati lagi berjoget, matinya berdosa, su'ul khotimah. Paham tuh mak? Jadi isi hari-hari itu dengan yang bermanfaat hidup ini ya. Kita mengaji, belajar, jaga wudhu, sholat, sholawat, zikir pagi petang, majemuk syarif. Ketika kita isi hari kita dengan mendengarkan kajian, belajar, maka insya Allah mati kita dalam keadaan baik. Kemungkinannya lebih besar karena orang yang sering keluar rumah, kemungkinan meninggal kecelakaan lebih besar dibanding dalam rumah aja, betul? Nah, sama dengan orang yang melamar kerja 100 lamaran dibanding orang melamar kerja cuma 10 lamaran, peluang untuk diterima yang 100 daripada yang 10, betul? Maka orang yang rajin ibadah, sholat, ya melakukan sesuatu karena Allah, dia berwudu, dia sholawat, dia zikir pagi petang, dia baca Quran, peluang mati baiknya itu lebih banyak, betul? Tapi kalau bangun pagi ngalai-ngalai lalo-lalo, siang lalo-lalo, sore nganga-nganga, ya malam ngango-ngango, ya mengango lah matinya tuh. Si mengangonya tadi. Iya kan? Nah, nonton drakor.
Siang drakor, sore dracin, malam ngango meninggalnya. Betul, karena kita mencari kemungkinan kita meninggalnya baik, maka manfaatkan semua waktu kita untuk yang baik. Kalaupun ada sesuatu untuk yang mubah, santai, yaitu di sisa waktu. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Waktu kita, perasaan kita, hati kita, semua akan diminta pertanggungjawaban. Jadi pastikan 24 jam kehidupan kita itu baik-baiklah. Jangan ngangok-ngangok, ngangak-ngangak, ngalai-ngalai, mengalai mati itu beko Pak. Tapi kalau insya Allah baik, maka insya Allah kita semua akan jadi meninggal dalam keadaan baik. Insya Allah. Jadi pokoknya tuh ya, manfaatkan waktu kita untuk meninggal dalam keadaan baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita udah meninggal, kita masuk neraka. Tadi kan sampai di situ cerita kita kan. Kita masih ada kemungkinan masuk ke dalam surga lebih cepat. Salah satunya dengan syafaat. Pernah dengar kata-kata syafaat? Syafaat itu pertolongan. Pertolongan. Apa itu pertolongan? Pertolongan itu syafaat. Nanti kalau kita udah masuk surga, maka insya Allah kita akan ditolong dengan syafaat. Akhirnya masuk lebih cepat. Maaf, kita udah masuk neraka, tapi dengan syafaat itu kita akan ditolong masuk ke dalam surga. Bayangkan ibu lagi terbakar-bakar dalam neraka itu dapat syafaat. Kan luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Syafaat itu dari siapa saja? Yang pertama bulan lalu kita udah bahas, syafaat dari teman yang soleh. Jadi saling mencintailah karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah dan saling mengingatkan dalam kebaikan, mengajak dalam kebaikan, insya Allah nanti akan dapat saling memberi syafaat di yaumil akhir. Makanya jamaah kita ini orang-orang pengajian semua, dekati teman-teman kita orang beriman. Jangan-jangan nanti dia masuk surga. Dengan dia masuk surga, maka insya Allah nanti dia akan nyari kita. Oke, jangan titip pesan di dunia lagi. Oi beko jampu yo. Karena lu tantu jo lemak, tapi nggak ada masalah sebagai sebuah upaya. Makanya cintai orang beriman. Karena orang beriman itu dapat memberikan syafaat. Makanya ada dalil innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan mematuhi orang yang disukainya. Maka salinglah nanti insya Allah kita memberi syafaat. Kan gitu kan? Nah kemudian yang kedua apa? Yang dapat memberikan syafaat adalah anak bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, tapi dia meninggal sebelum baligh, baik dia keguguran maupun sudah lahir dan meninggal sebelum baligh. Nanti di akhirat dalam hadis sahih, anak ini akan berkata kepada Allah, ya Allah, mana makku? Makmu masuk neraka. Ya Allah, kau pisahkan kami di dunia dan kau pisahkan pula kami di akhirat. Aku masuk surga, makku masuk neraka. Ya Allah, tolong masukkan makku bersamaku di surga. Allah bilang, ndak, makmu itu di neraka. Apa kata Allah? Apa kata anak itu? Ya Allah, jangan ya Allah, kalau gitu aku mau ikut emak aja lah di neraka ya Allah. Saking Allah sayangnya dengan penduduk surga, apa kata Allah? Ya udah, makmu masuk surga. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang punya anak bayi keguguran, punya anak yang belum besar lagi tapi sudah meninggal dunia, ya ibu ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Anak itu belum ada dosa, nanti dia akan mendapatkan syafaat. Kita akan mendapatkan syafaat dari dia, pertolongan. Yang penting hidup kita nih baik-baik aja. Lakukan sholat 5 waktu, lakukan puasa sunnah, puasa wajib, puasa kodok, zakatnya dibayar. Insya Allah nanti anak kita menolong kita masuk surga. Jadi ambil hikmahnya, oke? Nah, kemudian yang ketiga, amalan yang dapat mendatangkan syafaat adalah semacam kita itu punya
anak atau anggota keluarga yang hafizah, yaitu penghafal Al-Quran. Jadi orang yang hafizah itu dia punya kapling bahwa dia bisa memberi syafaat buat 7 anggota keluarganya. Tapi nanti tetap hakimnya adalah Allah. Allah yang menentukan kepantasan keluarganya untuk masuk surga. Oke? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang pertama tadi apa? Teman yang soleh. Yang kedua, bayi yang masih belum di kandungan. Yang ketiga, hafizah. Yang keempat, kita bisa kok ibu-ibu mengusahakan syafaat itu dari amal kita. Nah, bayangkan, kita bisa mengusahakan syafaat itu dari amal kita sendiri. Nah, sehingga amal kita itu nanti yang kita itu bisa ya membantu kita. Katakan kita nggak punya anak yang hafal Quran, oke. Katakan kita nggak punya anak yang bayi meninggal, nak mungkin mati lah, beko age syafaat nggak lah mungkin loh kan. Itu di luar kendali kita kan. Kadang-kadang kita nggak punya teman yang soleh-soleha, itu di luar kendali kita. Tapi syafaat itu bisa kita rebut dengan kendali kita. Kita punya kendali, oke lah aku nggak punya anak hafizah, oke lah aku nggak punya anak yang hamil dan keguguran atau meninggal saat sedang bayi, oke lah aku nggak punya teman yang soleha. Tapi kita bisa mengusahakan syafaat itu muncul dari amal kita. Nah, itu dia kendali kita ini. Diantaranya apa? Amalan yang dapat mendatangkan syafaat adalah memuliakan anak yatim. Anak yatim itu posisinya beda dengan sedekah biasa. Makanya anak yatim itu nggak boleh kita berikan zakat, ya kan? Karena anak yatim itu adalah bagian dari kewajiban kita. Rasulullah pernah bersabda, ana wa kafilul yatim kal hatain. Saya nanti dengan orang yang memuliakan anak yatim, nanti di surga duduk berdampingan seperti ini. Nah, makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, memuliakan anak yatim, nanti yang memberi syafaat siapa? Bukan anak yatimnya yang memberi syafaat. Siapa? Rasulullahnya yang memberikan syafaat. Nanti udah masuk neraka, Rasulullah akan membantu kita. Ya Allah, janjiku di dunia, siapa yang memuliakan anak yatim, nanti di surga dia akan sebelah-sebelahan dengan aku. Nanti yang memberi syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya memuliakan anak yatim itu luar biasa. Suatu ketika seorang sahabat juga bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hatiku keras, aku nyimpan dendam, aku egois, aku susah memaafkan orang, aku selalu keras hati gitu ya. Bagaimana cara melunakkan kekerasan hatiku ya Allah? Apa kata ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Kau usap kepala anak yatim dan kau kasih makan orang miskin. Hati lunak. Di sini masih ada anak yatim, masih kan? Nah, imsah ra'sal yatim, kau usap kepala anak yatim, wa at'imil miskin, dan kau kasih makan orang miskin. Itu melunakkan hati. Dalam dalil lain dikatakan rafa'allahu darajatan sya'ratan. Kalau kita mengusap kepala anak yatim, maka Allah akan angkat derajat kita satu helai rambutnya, satu derajat. Dan memuliakan anak yatim, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Ibu boleh buat agenda pribadi. Aku pokoknya pengen sedekah kepada anak yatim sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau 2 bulan sekali. Ciptakan waktunya. Sesuatu yang tidak diciptakan waktu tidak akan kita kerjakan. Orang memuliakan anak yatim banyaknya di bulan Muharram, iya kan? Tapi kan tidak cuma Muharram saja. Oke lah kita sedekah subuh, ciptakan waktunya. Saya pokoknya ibadahnya pengen muliakan anak yatim di bulan Januari, Maret, Juni, September misalnya. Nah, ciptakan waktu baru kita bisa kerjakan. Kalau enggak, kita tidak akan pernah kerjakan.
Clear? Yang keberapa lagi? Yang keenam. Ya, yang kelima. Termasuk amalan di dalam kuasa kita, dan semua orang bisa mengerjakan ini kalau dia mau. Yang dapat mendatangkan syafaat adalah bacaan Al-Quran kita. Jadi baca Quran itu bukan untuk orang, untuk kita. Ketika ada seorang ustadz yang menceramah, baca Quran bu, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, bukan untuk ustadznya. Ibu baca Quran juga ustadznya, nanti seandainya ustadznya tetap pulang, dia santai, ya dia mengingatkan untuk kita itu. Ya, karena bacaan Quran kita itu nanti akan menyelamatkan kita di yaumil akhir. Nih saya jelaskan. Quran itu pahalanya berlipat loh bu. Yang pertama, orang yang baca Quran per hurufnya dapat pahala. Man qara'al Quran harfan falahu hasanatun wal hasanatu bi asyrati amsalha. La aqulu alif lam mim harfan, walakinna alif harfan lam harfan wa mim harfan. Setiap huruf dapat pahala 10 kebaikan. Yang kedua, bacaan Al-Quran kita itu pertama dapat pahala, yang kedua dapat memberikan syafaat di yaumil akhir. Makanya kalau kayak wajah-wajah ibu ini yang saya tengok usianya udah tahajud menjelang azan subuh nih, sebagian ada yang subuh menjelang syuruk nih ya, baca Quran tuh tidak boleh lagi bilotakana, mesti baca Quran usahakan tiap hari. Karena Quran kita itu nanti yang akan menolong kita di yaumil akhir. Syafaat saat kita masuk neraka, maka Quran kita lah yang akan menolong kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi bacaan Quran kita bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Kita dapat pahala dan kita dapat syafaat. Apalagi baca Quran tuh mudah saja. Dengan syarat ibu ciptakan waktunya. Contoh, saya pengen baca Quran habis subuh. Nah itu dipegang terus sampai meninggal. Pokoknya mau ibu jalan-jalan ke Sumbar, ke Ulu Kaso, kemana-mana, tetap jadwal baca Quran tuh habis subuh gitu loh. Nggak boleh berubah-ubah. Kalau berubah-ubah nggak bisa bu. Hari ini bu baca Quran subuh, besok siang, besok sore, besok malam, besok enggak, 10 hari enggak, besoknya enggak lagi, enggak bisa gitu dong mak. Jadi ciptakan satu waktu yang tetap. Saya baca Quran misalnya mau tidur aja, jangan dilepas. Lakukan 40 hari, jangan berhenti sampai 40 hari. Kalau udah 40 hari ditinggalkan risau. Kalau udah risau, itu baru mantap, itu istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu risau kita kalau kita tinggalkan. Sebelum risau jangan berhenti. Semua istiqomah tuh kayak gitu. Ibu mau naik sepeda, lakukan dulu 15 menit. Jangan sekali naik sepeda 3 jam. Sakit lutut ibu, besok pagi ibu jual sepeda ibu tuh. Jadi 15 menit dulu. 15 menit sampai 40 hari. Membentuk keistiqomahan dulu. Setelah itu baru naikkan 30 menit. Harus 40 hari. Kalau enggak bakal bisa. Jadi ciptakan waktu kapan kita mau baca Quran, dan tidak boleh banyak-banyak sebelum istiqamah. Kalau banyak-banyak kacau itu, nggak bisa ada. Hari ini baca Quran 3 juz, besok sampai juz, besok 2 juz, besoknya nggak usahlah, kan 4 tangan lah 3 juz. Hari ko juz pukat selah, berhenti tuh. Makanya baca Quran itu tidak boleh terlalu banyak sebelum kita istiqomah. Biasa aja dulu. Baca 1 lembar setiap hari, 1 lembar tiap hari, 1 lembar tiap hari. Yang penting konsisten. Sama dengan ngafal Quran. Ngafal tuh nggak usah banyak-banyak. Walaupun kita lagi rajin kan kita biasanya pengen tuh, wah lagi hafal nih cepet, hafal. Nah nanti cepet hilang. Nah sehingga besok kita akan mikir kan kemarin udah 5 lembar, hari ini libur dulu lah ngapal, kayak gitu bu. Makanya konsisten itu memang harus dari yang kecil.
sedekah subuh 2.000 dulu, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu. Nggak bisa 2.000, 10.000, 50.000, 20.000, 2.000, 2.000, 50.000. Besok libur, ngapo akan patanglah 50.000. Kayak gitu. Nah, ya kan? Nah, jadi sedikit dulu. Supaya konsisten dulu. Sampai kapan? Risau kita tinggalkan. Butuh waktu berapa sampai kita risau? 40 hari. Coba ibu ketemu cucu sampai 10 hari. Setelah itu nggak ketemu, ibu pasti risau. Hanya butuh waktu 40 hari. Saya pengen baca Quran tiap habis subuh. Lakukan 40 hari. Hari ke-41 kalau ditinggalkan baru risau. Jadi selama 40 hari harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksa, putus, nggak jadi istiqomah. Kalau sudah istiqomah, jangan dilepas, jangan ditinggalkan. Karena yang membuat kita taat itu bukan keimanan sesaat, tapi keimanan yang konsisten. Ada dalil, Allah itu lebih suka amalan yang terus tapi tidak putus walaupun sedikit daripada banyak tapi putus. Jadi amalan kita, bacaan Quran kita mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Tugas kita ciptakan satu waktu. Selama ini ibu-ibu yang baca Qurannya sering, kalau teringat saja bagus, tapi kurang istiqomah nanti akhirnya. Cari aja satu yang ibu mau. Setiap orang boleh berbeda dan lakukan tanpa putus. Cocok? Oke, insya Allah. Nomor apa lagi tadi? Nomor 6. Amalan yang dapat mendatangkan syafaat di yaumil akhir. Oh ya, bacaan Quran tadi mohon maaf ada yang ketinggalan. Tadi kalau kita baca Quran dapat pahala, betul? Kedua, dapat mendatangkan syafaat, betul? Kemudian yang ketiga, bacaan Al-Quran kita bisa kita wasilahkan. Oke? Ya, bisa kita wasilahkan. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan. Nah, itu bisa. Jadi sebelum kita baca Quran, kita bisa wasilahkan ya pahalanya untuk siapapun atau untuk kita ya. Oke, clear ya? Udah? Yang keberapa lagi, Mak? Yang keenam. Amalan yang dapat mendatangkan syafaat di yaumil akhir. Yang keenam adalah bacaan sholawat kita. Nah, sholawat udah pasti mendatangkan syafaat. Bahkan nanti Rasulullah langsung yang akan menjemput kita. Ketika kita masuk neraka, Rasulullah akan berdialog karena di akhirat itu yang menjadi hakim adalah Allah. Innallah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Maka nanti Rasulullah akan menyebut, ya Rasulullah, ya Allah, ini adalah hambaku yang senantiasa di dunia bersolawat kepadaku. Maka masukkanlah dia ke dalam surga. Masya Allah ya, dengan solawat kita. Nah, solawat ini gimana Ustazah? Kita kan solawat suka ya habis sholat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ibu mau, ciptakan satu waktu lagi di mana kita itu bersolawat untuk duduk lebih tenang. Satu kali sehari. Misalnya 100 solawat, 80 solawat. Solawat udah banyak banget Bu. Dan artinya itu macam-macam. Solawat nariyat, solawat munjiat, solawat tibil kulub, udah macam-macam. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan isi daripada solawat sekarang udah bercampur. Di dalamnya ada solawat dan di dalamnya ada doa. Cari solawat yang ibu suka, yang ibu hafal, dan dudukkan hati untuk senantiasa bersolawat. Karena itu dapat mendatangkan syafaat di yaumil akhir. Dan terakhir, yang ketujuh, amalan yang dapat mendatangkan syafaat adalah sedekah kita. Nah, sedekah ini berat mudah. Dibilang mudah enggak juga, dibilang berat enggak juga.
Kenapa dibilang berat? Enggak juga, karena dia tidak ada ukuran kecuali dipaksa. Sedekah nggak ada yang dipaksa. Beratnya gimana? Beratnya karena banyak setan. Iya kan? Saya sudah pernah ceramah dalam majelis ini dulu. Ada dalil idza arada khairan falisur'ah. Kalau ingin berbuat baik itu cepat, nggak boleh pikir-pikir, nggak boleh nanti-nanti. Sedekah kalau ingin berbuat baik cepat, nggak boleh pikir-pikir, nggak boleh nanti-nanti, apalagi kalau tidak terbiasa. Karena masih ingat, kita sendiri musuh kita 5. Ada iblis, ada setan, ada nafsu jahat, ada jin jahat, ada khannas. Betul? Setan melarang kita berbuat baik. Khannas saat ingin berbuat baik dia ganggu kita. Jadi 5 musuh kita. Kita mau sedekah, bawa uang ke masjid, setan bilang apa? Nggak usah lagi, besok selah. Itu setan. Udah terbawa duit 100.000 ke masjid, pas lewat bakul, pas mau masukkan 100.000, deh 5 kilo barehnya kemah. Nggak jadi. Ujung-ujungnya ganti dengan 20.000. 20.000 deh goreng depan rumah, wah ujung-ujungnya 2.000 aja terus. Nah itu siapa yang punya kerja? Itulah khannas yang suka membuat kita was-was dalam ibadah. Makanya kalau ingin berbuat baik cepat, nggak usah pikir-pikir. Berapa banyak kebaikan tidak jadi karena banyak mikir, betul? Bulan depan saya mau ngasih mertua saya uang 500.000. Menjelang bulan depan dipikir-pikir lagi hendak yo, ndak jadilah nu cerewet, ndak jadi rumah. Memang ndak bisa berbuat baik. Kalau ibu pengen kurban, langsung transfer bu. Nggak ibu tunda jadi besok. Terdengar pula ustaz ceramah, hukum kurban itu sunnah. Sunnah yo, dah wajib gitu. Padahal ustaz tuh selesai ceramah wajib bagi yang mampu, itunya belum selesai, nengoknya di TikTok, hukum kurban itu sunnah, scroll sunnah yang ada tanggal setan, nggak jadi. Berapa banyak kebaikan yang tidak jadi kita lakukan hanya karena kita tidak langsung mengerjakan. Mau kasih ke fakir miskin, mau kasih traktir makan teman, sedekah subuhnya, kasih ndak ya, ndak usah lah nyujae, ndak jadi rumah. Saya kan udah sering ceramah, pakaian yang nggak terpakai, tupperware yang nggak kepakai, mangkok yang tak terpakai, jangan ditumpuk di rumah. Itu semua akan kena hisab. Berapa banyak kita yang sudah mengumpulkan daster bolong yang nggak kepakai udah kita buang. Yang tidak bolong kita mau kasih tetangga, mau kasih teman, mau kasih kemana-mana lah. Pas mau berjalan, beko kalau kurui tak pakai le konyo, kok dia gak puak sih konyo, lah ndak jadi. Mau kasih mukena, ndak usah lah, nanti datang tante-tante dari Padang tuh pakai apa yo lah masuk lo balik, ndak jadi. Ujung-ujungnya di rumah kita banyak sekali barang yang numpuk, yang semua akan menjadi beban kita di yaumil akhir. Beban, semuanya akan kena hisab. Banyak barang, banyak hisab. Sedikit barang, sedikit hisab. Maka kalau ingin berbuat baik, cepat, nggak usah pikir-pikir. Kalau pikir-pikir nggak bakal jadi. Banyak kebaikan yang nggak jadi kalau mikir-mikir. Mau ngasih orang di tepi jalan sedekah, nggak usah lagi pengemis nih, banyak yang kaya nih, nggak lah jadi Roma. Kaya atau nggak kayanya dia ya urusan dia dengan Allah. Yang penting ibu sedekah aja. Banyak mikir-mikir, ngasih orang buta enggak ya? Enggak lah gitu. Buta enggak tuh ya? Enggak mungkin lah kita tanya, buta enggak Pak? Kalau buta aku kasih, kalau enggak jadi. Kalau buka lu buta enggak? Enggak mungkin, Bu. Itu setan semua itu. Setan itu bisikan setan semua itu. Setan itu bisa datang dari diri kita, bisa dari orang di sekitar kita. Berapa banyak kita nyetir, kita mau sedekah, teman yang di samping ngomong, saya aja sering, nggak usah lagi Nel, ngapa pengemis tuh banyak yang kayu tuh. Kamu ini sedekah enggak, malah ngomongin orang. Kalau mau sedekah, kalau enggak ya diem. Jangan kita sedekah enggak, malah ngomongin pengemis itu banyak yang bohong, yaitu urusan dia sama Allah. Oke?
Kalau ada orang minta-minta ke rumah ibu, kalau ibu kasih, kalau nggak diem. Ini enggak, ngasih enggak malah ngomongin. Tengoklah tuh sehat tapi minta-minta. Nah, cobalah tuh. Ngasih enggak berdosa iya. Jadi kalau mau ngasih, kalau enggak diam. Kok gitu nengok saya? Nah. Kalau mau ngasih, kalau enggak diem. Jangan ngasih enggak, tapi ngomongin orang iya. Kalau dia benar ternyata orang susah, kita gibah. Kalau ternyata dia berdusta dan dia orang kaya, kita fitnah. Kalau dia benar kaya, kita gibah. Kalau dia salah, kita fitnah. Bahaya. Jadi kalau mulai sekarang, kalau mau ngasih ya ngasih, kalau enggak diem. Tapi ngasih lebih baik dan diem selamanya. Jangan kita batalkan sedekah kita karena ria. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Hai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menghinakan yang orang-orang yang kalian beri. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Semoga kita rajin sedekah, amin. Dan melupakan sedekah kita, amin. Dan tidak menyebutnya sampai kapanpun, amin. Nah, jangan sebut-sebut ya deh dulu apa yang tidak kubantu dia Tuhan. Kubantu dulu apa yang kumakan dia makan, apa yang kupakai dia pakai, ternyata dia berkhianat kepadaku. Tidak nyangka aku, hilanglah semua dosa aku tuku. Nah, merasai. Seorang suami udah nafkahi istri itu bagus. Suami sedekah terbesar, sedekah terbaik adalah menyenangkan hati istrinya dengan memberi nafkah kepada istrinya. Jangan batalkan pahalanya dengan menyebut-nyebutnya kalau bertengkar. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut apa yang kalian beri. Jadi suami-suami, tidak ada lah suami di sini doh. Mau ceramahin suami-suami ini mik dalam atau mik luar nih, Kalau sudah kasih istri nafkah, kasih saja. Kalau bertengkar jangan disebut. Apa yang tidak aku beri kepadamu? Kalau tidak ada aku, tidak akan jadi siapa-siapa kau ini. Kalau nggak ada papa, nggak akan jadi apa-apa si mama. Wah, udahlah, hilang pahalanya. Duit keluar, pahala hilang, hati istri sakit, rugi bandar. Jadi jangan sama sekali menyebut-nyebut apa yang kita berikan, dan itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi dengan memberi nafkah istrinya tanpa menyebut-nyebutnya. Na'udzubillah. Kita juga kalau sedekah ke anak tetangga atau sebut-sebut, ya abaikan. Jangan sampai piti kalua pahalo ndak dape hati orang sakit. Lain ngerti itu mah. Nah lah, wallahu a'lam bishawab. Ila hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'ud salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu
wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka illa ma'a. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Usiku wa nafsi bittaqullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya di sana? Suara aku jelas kah? Teman-teman semuanya, thank you banget ya yang sudah mampir ke akun ini. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, yang terlambat hadir bisa lihat rekaman daripada video ini di channel YouTube aku ya, Ustazah Nela Luki di channel YouTube. Oke, dan suara aku jelas. Dan bagi teman-teman yang apa ya, teman-teman apa ya guys, sampai ketemu di jam 7 malam nanti waktu Indonesia Barat ya, di channel di akun TikTok ini. Oke, terlambat gak apa-apa, sampai ketemu jam 7 malam nanti di akun ini ya. Nah teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjelungkil guys handphonenya. Sampai ketemu ya teman-teman semua di jam 7 malam nanti waktu Indonesia Barat ya. Nah teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Terjelungkil. Sehat selalu ya teman-teman semuanya, dan tetap di positive vibration ya. Tetap berprasangka baik, berkata baik, dan kemudian berbaik sangka kepada Allah. Oke, yang baik-baik, jangan nakal-nakal. Oke ya guys, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terjulungkan lagi mikrofonnya. Oke, Nela Luki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di live jam 7 malam nanti ya guys. Bye bye ya. Oke ya teman-teman ya, aku tutup dulu ya guys. Udah ya Ustazah maghrib. Silahkan yang mau maghrib, di tempatku maghrib masih lama banget guys. Oke ya, selamat maghrib bagi teman-teman yang mau maghrib ya. Oke, thank you ya semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya. Oke, terima kasih ya. Masih lama di tempatku maghrib guys. Ini masih sore. Oke, bye bye. Love you all. Aku matikan ya guys. Bye bye.